Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, cabang Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini, kami semua sedang berkumpul dan akan berdiskusi dan sharing untuk berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang telah kami dapatkan selama belajar di Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua. Dan topik diskusi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai rusaknya manusia adalah karena tidak ada keterhubungan dengan Allah. Langsung aja mungkin dari siapa dulu yang ingin memberikan penjelasan mengenai hal ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya, di mana dalam diskusi kali ini kita semua akan membahas tentang materi yang berjudul rusaknya manusia dikarenakan tidak ada keterhubungan manusia itu dengan Tuhan sendiri, itu sendiri. Kenapa rusaknya manusia itu sangat berpengaruh kepada semuanya? Karena dengan rusaknya manusia, dunianya juga akan rusak nanti. Makhluk yang nempatinnya rusak, ya dunianya juga akan rusak. Adapun yang membuat manusia rusak tersebut karena tidak ada ketersambungan manusia tersebut dengan Tuhan. Untuk menyambungkan manusia dengan Tuhan, itu tidak bisa menggunakan akalnya, tapi harus menggunakan ruhaninya. Karena Tuhan itu maha ruhani. Sedangkan manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Gitu. Nah, untuk bisa mengenali atau menghubungkan si ruhani tersebut dengan sang maha ruhani, itu ada metodologinya. Padahal manusia-manusia di bumi ini mayoritas beragama. Tapi kenapa membawa kerusakan? Karena motivasi-motivasi mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan atas dasar dirinya sendiri, bukan atas dasar kehendak, atas dasar getaran atau gelombang atau perintah dari Tuhan. Jadi motivasi dia melakukan tindakan A, B, C, D itu karena ada subjektivitas dirinya, kepentingan pribadinya. Misalkan dia pengen kaya, dia sengaja merusak lahan, dia membeli alat berat, menyewa alat berat, merusak gitu kan. Motivasinya apa dia merusak lahan? Karena dia ingin membangun suatu hotel atau restoran di puncak gunung seperti itu. Jadi motivasi dia bertindak itu karena dirinya, karena keinginannya, karena nafsunya. Boleh saya bertanya, Bang? Boleh. Sebentar. Indikatornya menurut Bang Teja itu apa? Bahwa si manusia ini terhubung dengan Tuhan dan tidak terhubung dengan Tuhan. Indikatornya. Ya. Karena sifatnya keterhubungan manusia dengan sang maha ruhani itu adalah sifatnya metafisik, bukan sifat fisik. Jadi secara syariat kita tidak bisa melihat indikator variabel dia itu dari Tuhan atau bukan. Namun dari akibat yang ditimbulkan kita akan tahu. Gitu kan. Dari akibat yang ditimbulkan itu pasti merusak. Secara syariatnya merusak ke lingkungan, merusak ke alam, merusak ke titipan Tuhan kepada manusia untuk merawat bumi kita ini. Sehingga dia jadinya merusak. Demi kepentingan dia mencari keuntungan duniawi. Akhirnya dia merusak ya. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan.
bahwa dia merusak lahan perhutanan, dia diganti jadi hotel, jadi resort, supaya orang-orang mau menginap di penginapan mereka gitu kan. Tanpa mereka sadari sudut pandang lingkungan hidup. Kelestarian alam mereka tidak mempertimbangkan, yang penting cuan, yang penting dapat duit. Itu sebenarnya merusak gitu kan. Itu di tingkatan itu ya. Ada merusak yang lebih parah banyak. Kalau sampai kita logikakan bahwa merusaknya orang bodoh itu paling dia merusak tebang pohon atau menyolong kambing, nyolong apa. Tapi kalau ngerusaknya orang pintar, ya bisa sampai korupsi, sampai triliunan. Orang pintar rusaknya gitu kan. Makanya pintar tidak cukup, tapi harus bermoral, berakhlak. Tapi sebaik-baiknya akhlak kalau dari subjektivitas dirinya itu masih relatif. Jadi mungkin indikatornya kepada sebab akibat. Ya, gitu kan. Sebab akibat manusia itu sendiri mungkin ya. Sebab akibatnya apa dari tindakan dia? Yang berdampak ke alam semesta ini merusak atau tidak merusak, atau positif atau negatif gitu. Betul. Mungkin. Akhirnya kan kayak gunung-gunung diratakan atau ditebang, akhirnya banjir. Ya. Seperti itu yang sudah terjadi ya di berita-berita saat ini. Itu semua terjadi apa? Karena manusia itu menuhankan dirinya, bukan menuhankan Tuhannya. Dirinya yang ingin uang. Dirinya itu sebenarnya menuhankan uang. Bukan kita tidak boleh mencari uang, bukan. Maksudnya itu dinomor duakan, tetap nomor satu Tuhan. Yang jadi masalahnya bagaimana mereka tahu Tuhan kalau mereka belum kenal akan Tuhan. Jadi Tuhannya masih Tuhan interpretasi mereka, bukan Tuhan yang Allah. Jadi lebih mendahulukan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat atau umum alam ya. Betul gitu kan. Karena dia menuhankan uang. Kalau dia menuhankan lingkungan aja, menuhankan kelestarian lingkungan aja, kalau dia menuhankan kesejahteraan masyarakat aja, mungkin tindakannya bukan ke arah situ nantinya. Bisa aja mungkin mereka membuat lapangan pekerjaan dengan cara yang lain atau bagaimana, itulah teknis ya. Itu metodenya silahkan gitu kan. Itulah pentingnya kesadaran dalam diri manusia. Betul, jadi kesadarannya berlapis-lapis. Ada yang baru sadar yang penting saya gak mencuri. Selama saya gak mencuri, saya dapat duit, itu halal. Ada kesadaran di situ. Tapi ada kesadaran yang lebih tinggi. Yang penting ada kesadaran yang lebih tinggi, dia menyadari bahwa dia membangun hotel di lokasi hutan itu, di lokasi resort itu, dampaknya ke lingkungan seperti apa. Ada itu kesadarannya lebih tinggi itu dia gitu kan. Tapi ada yang kesadaran yang paling tinggi, yang maha tinggi, yaitu apa? Mengenal Sang Pencipta. Nah, itu yang jadi masalahnya. Memang itu perkara sulit, bukan perkara mudah. Cara untuk mengenal Sang Pencipta itu kita mau gak mau harus ada pelajarannya, harus ada metodologinya yang waris dan sistem yang mutlak yang harus kita dalami, yang harus kita terjun untuk praktek. Ya disitulah di tarekat itu gitu. Mungkin sementara segitu aja Bang Deni. Baik, terima kasih Bang Teja. Mungkin di sini ada yang ingin menambahkan mengenai judul yang kita bahas video kali ini. Silahkan. Oh iya, terima kasih. Rusaknya manusia karena tidak ada keterhubungan dengan Tuhan. Ini bisa diartikan tidak ada keterpimpinan dengan Tuhan gitu ya. Yang namanya Tuhan kan areanya kesadarannya di atas akal gitu ya. Makanya sekarang banyak kerusakan itu karena tidak ada keterpimpinan akan Tuhan. Hanya terhenti di kesadaran akal. Namanya akal cenderung yang enak-enak gitu kan, nafsu ya. Jadi ya otomatis di situ lama-lama akan terpupuk nafsu, akhirnya kesadarannya makin turun. Ya akibatnya ya gitu. Hukum semesta ya jadi rusak karena kesadaran manusianya
sudah pada turun gitu. Ya mungkin sementara begitu aja dulu. Baik, terima kasih Kang Supena. Penjelasannya bisa ditambahkan mungkin dari Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih kepada saudara Bapak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengurai sedikit tentang judul kerusakan yang dibuat manusia karena manusia itu tidak adanya keterhubungan dengan Tuhan. Tuhan yang ada di maha ruhani, di dimensi ruhani, itu beda dengan manusia dimensinya. Sementara manusia di dimensi jasmani, di dimensi dunia, Tuhan ada di dimensi langit tertinggi, di dimensi rohani. Kalau dunia ini dipimpin oleh manusia yang tidak ada keterhubungan, ketersambungan, tidak memakai wasilah dengan Tuhannya, maka si manusia itu cenderung akan berorientasi atau ke keperluan pribadi-pribadinya gitu. Dia ingin mengejar sesuatu atau ingin apa sajalah. Mungkin dia akan mencari jalan pintas gitu. Yang penting dia sampai gitu. Mau bisa jadi dokter atau jadi apa saja, malah misalkan gitu jadi ahli ibadah, asalkan dia belajar atau melaksanakan dengan terus-menerus gitu, diusahakan sama dia, maka itu akan tersampaikan, terraih sama dia gitu. Tetapi ini hanya akan kena dengan hukum dimensional kausalitas dunia, di mana manusia itu meraih segala sesuatu, tetapi keterpimpinannya, tuntunan dan bimbingannya bukan dari Allah, tetapi dari nafsu-nafsu yang ada di sifat kemanusiaannya dia gitu. Dan manusia untuk bisa tersambung dengan Tuhannya itu tentu harus melalui Rasulnya yang ada di dunia. Rasulun min anfusikum, yang dulu Allah melalui untuk berhubungan dengan manusia melalui para nabi. Dan di zaman sekarang itu ada Rasulun min anfusikum atau ulil amri minkum. Kalau manusia di sisi ruhaninya sudah terbimbing, dituntun dengan ketersambungan dengan Allah, maka si manusianya itu akan manut patuh kepada Allah gitu, melalui tadi gitu, melalui rasul-rasulnya tadi gitu. Maka mungkin di dunia ini yang namanya kerusakan-kerusakan yang dibuat manusia bisa bergeser ke yang namanya kesejahteraan, keadilan, ke yang lebih baik lah. Sehingga si tujuan daripada kesejahteraan atau kemerdekaan manusia di dunia itu akan tercapai. Saya rasa ya mungkin sedikit begitu uraian dari saya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin saya sedikit bertanya Pak Iwan. Sekarang seperti yang kita ketahui semua gitu ya, terjadi bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Betul. Apakah ini berkaitan dengan yang Pak Iwan sampaikan tadi mengenai Rasul yang ada di zaman kita sendiri gitu? Betul. Nah, apakah dengan banyaknya kejadian atau musibah ini
betul. itu menandakan bahwa apakah sudah tidak ada lagi Rasul di zaman ini? Ya, betul. Mungkin Terima kasih. bisa dijelaskan Pak Iwan, silahkan. Di zaman sekarang manusia cenderung kan alam, kata Pak Teja tadi, rusak di mana-mana, Ya. peperangan. Ya. Itu karena manusia sekarang sudah tidak beragama, sudah tidak memakai metodologi, sudah tidak percaya adanya Rasul. Jadi bukan tidak Tadi ada sama- Rasulnya ya, Ada, di setiap zaman itu ada. hanya tidak meyakini bahwa Tidak meyakini zaman bahwa sekarang itu Nah, masih ada nah, utusan ya. ada keterpimpinan gitu, ada pemimpin yang bisa memimpin akhlak manusia untuk bisa sampai kepada maha ruhani, kepada Allah, sehingga si jiwa manusia itu nantinya bisa dipimpin, dituntun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu kerusakan-kerusakan yang ada di alam dunia dikarenakan manusia-manusia yang mengatur memimpin alam dunia ini tidak adanya ketersambungan antara ruhaninya dia, antara manusianya dengan maha ruhani, dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Sehinggalah dominan nafsu-nafsunya, Dominan nafsu-nafsunya. keinginan-keinginan. Ya, betul. Jadi orientasinya dia mencapai segala sesuatu dengan jalan apapun. Aturan-aturannya dan kepatuhannya dia tuh hanya patuh kepada aturan manusia, Ya. bukan ke aturan Tuhan gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari Pak Ustadz atau Bu Wiwi? Silakan Bu Wiwi. Terima kasih Bang Denny ya. Ini tadi kan judulnya kerusakan manusia ya, ketika tidak ada hubungan dengan Allah ya. Jadi ketika manusia itu tidak terhubung dengan Allah, maka akan ada dimensinya masing-masing gitu ya. Jadi dia akan cenderung ke keinginannya, misalkan ingin kaya gitu ya, dia dengan cara yang mudah, misalkan dengan nipu gitu ya, Segala dengan orientasinya berdasarkan nafsu ya. jadi pengen dengan instan gitu ya, kayak pengen jadi ahli ibadah, ya udah tinggal ibadah gitu kan, yang rajin nanti juga bisa jadi ibadah gitu kan. Jadi apa ya, dimensinya ya sebatas di dunia gitu kan, kayak dia pengen pinter, ya udah tinggal belajar, tinggal kursus gitu kan, bisa menjadi pinter ya, tapi tidak lagi menggunakan dimensi Tuhan gitu kan. Jadi ya kenapa sih bisa jadi rusak? Ya karena tidak terpimpin oleh Tuhan, yang pada akhirnya yang datang tuh dari keinginan dirinya sendiri gitu kan, untuk memuaskan dirinya sendiri gitu Ya. kan. Misalkan ya itu yang tadi saya bilang, dia bisa melakukan apa saja demi keinginannya gitu kan, dengan cara-cara yang mudah, yang gampang gitu kan. Nah kalau seandainya sudah terpimpin oleh Tuhan, otomatis berdampak akan lebih baik gitu kan. Beda dengan yang tidak terhubung dengan Tuhan, pasti dampaknya itu akan buruk gitu kan. Tapi kalau yang sudah terpimpin oleh Tuhan, pasti dampaknya akan lebih baik gitu kan. Lebih positif Jadi lagi tetap ya. harus tersistem ya, dari Allah lewat Rasul kan, wasilah gitu kan. Jadi kalau tersambung semuanya, pasti terrealisasinya baik gitu kan. Ya, Ya saya nggak bisa panjang, takut salah ya. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman Ya. yang lain. baik, terima kasih Bu Wiwi. Mungkin ada lagi yang menambahkan. Oh, Pak Ustadz belum nih. Silahkan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di topik kali ini
kita itu membahas tentang rusaknya manusia karena tidak ada ketersambungan dengan Tuhannya. Ya. Tadi udah diurai sama sahabat-sahabat saya dan udah lugas. Saya cuman menambahkan sedikit tentang ayat yang menunjukkan pada tema ini. Di surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa manusia kalau tidak ada hubungan, kalau tidak ada ketersambungan dengan Tuhan menjadi rusak? Karena tadi oleh Pak Iwan udah diurai, karena tidak ada wasilah ya Pak Iwan. Karena tidak ada wasilah untuk menghubungkan diri kita ke hadirat Allah. Nah, ketersambungan kita kepada Allah itu dari sisi apa gitu? Dimensi mana? Karena di dalam diri kita itu ada dua dimensi. Yang satu dimensi jasmani, yang satunya lagi dibaliknya ada dimensi rohani. Berarti bisa disimpulkan untuk bisa tersambung dengan Allah itu dari dimensi rohani. Tidak mungkin kan dimensi jasmani bisa terhubung ke hadirat Allah, sedangkan Allah itu maha rohani, maha mutlak. Nah, dijelaskan di ayat tersebut di Al-Ankabut ayat 45 tadi, utlu ma uhiya minal kitab. Zaman dulu ayat itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Uslu, bacalah. Ma uhiya minal kitab, sesuatu yang udah diwahyukan minal kitab, dari kitab. Maksud kitab di situ yaitu nur itu yang tadi Pak Iwan jelaskan, wasilah. Nur yang dijelaskan di dalam surat An-Nur 35, nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa. Wasilah itu. Dan dijelaskan di surat Al-Baqarah, kitab tersebut la raiba fih, alif lam mim zalika kitabu la raiba fih. Kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terus terusan ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholat. Terus dirikanlah sholat. Nah, di sini masalahnya. Dirikan sholat, hakikatnya sholat itu dalam ilmu tasawuf yaitu bukan ritualnya saja, bukan sholat yang 5 waktu itu, bukan. Artinya sholat di dalam ilmu tasawuf tersambungnya ibadah kita ke hadirat Allah gitu. Nah, jika kita sebagai manusia ibadah mau apapun itu, kalau tidak ada ketersambungan maka akan rusak. Karena yang benar-benar sholat, yang benar-benar tersambung akan Tuhannya, dia akan bisa mencegah dari keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jadi kesimpulannya, di muka bumi ini tidak ada kerusakan, karena dia bisa mencegah dari perkara yang keji dan munkar. Dunia ini akan aman, dunia ini akan tentram jika kita itu bisa terhubung langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Mungkin dari saya segitu dulu. Baik,
Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Bang Denny. Alhamdulillah demikian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dengan sudut pandangnya masing-masing, dengan perspektifnya masing-masing, sehingga dapat kita simpulkan bahwa rusaknya dunia karena rusaknya manusia. Rusaknya manusia karena tidak terhubungnya akan Tuhan Allah. Untuk terhubung akan Tuhan Allah, yaitu ada metodologinya. Untuk menahan dari perbuatan keji dan munkar itu melalui sholatnya. Sedangkan yang namanya sholat itu perlu keterhubungan akan Allah. Di mana untuk menghubungkan Allah dan manusia itu tidak menggunakan jasmani atau akal, tapi menggunakan ruhaninya. Sehingga saya sarankan untuk pelaku-pelaku beragama, terutama agama Islam lah, bahwa setelah tahu syariat agama, alangkah baiknya untuk belajar mengenal pencipta agamanya. Karena kita baru sebatas tahu barang, baru sebatas tahu nama barang, belum tahu barangnya. Untuk mengenali hakikinya barang yang diciptakan oleh Allah itu, yaitu agama itu, harus kita mengenal penciptanya. Disitulah kita akan terbimbing dan pastinya tidak akan membawa kerusakan untuk dunia, untuk alam, untuk negara. Insya Allah jadi negara yang makmur sejahtera gitu, gemahrifah gitu kan, adatun thayyibatun gitu kan. Jadi negara yang seperti itu. Yang jadi masalahnya berarti di situ gitu kan. Karena secara sumber daya alam kita melimpah. Dari sumber daya manusianya banyak yang pintar-pintar. Yang jadi masalahnya kan moral. Dan moral itu kalau hanya sebatas akal susah untuk diaplikasikan. Karena moral itu tidak bisa melawan godaan iblis. Kepintaran itu tidak bisa melawan godaan iblis. Supaya kita bisa melawan godaan iblis, kita harus dikapsul. Kita harus menggandeng sesuatu hal yang lebih kuat daripada iblis. Kalau kita gak menggandeng iblis, ngegandeng yang lebih kuat daripada iblis, kita pasti akan tergoda. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa Nabi Adam pun digoda iblis di surga. Apalagi kita manusia, memang kuat kita digoda oleh iblis. Gak mungkin kuat, sudah tidak masuk akal juga manusia bisa tahan, bisa kuat digoda iblis. Walaupun dia berakhlak baik, waktu dia belum jadi pejabat atau dia belum kaya. Begitu nanti dia kaya atau dia jadi pejabat, gak ada jaminan dia akan tetap seperti sebelumnya. Karena yang menggodanya iblis, sedangkan iblis itu jauh di atas kita. Mau gak mau kita harus menggandeng kepada faktor yang lebih kuat daripada iblis. Dan untuk bisa sampai terhubung itu gak mudah, memang sangat sulit. Yaitu ada metodologinya, metodologi ruhani. Itu tarekat arwah, tarekat yang mengenalkan akan ruhani kita kepada Allah melalui wasilah. Gak mungkin kita terhubung akan Allah tanpa wasilahnya. Yang dimaksud Rasul tadi sama saudara saya itu, yang maksud Rasul itu adalah penerus Rasul itu siapa? Kata Nabi, penerus adalah al ulama warasatul anbiya, yang kalau dalam Al-Quran itu disebutnya waliyah mursida, dalam Al-Kahfi 17. Nah disitulah yang harus kita cari itu. Itulah yang bisa menghubungkan kita akan Sang Maha Ruhani. Itulah yang akan mengajari kita, mentraining kita bagaimana ruhani kita terhubung akan Allah. Kalau sudah bisa terhubung akan Allah, di situ akan ada pembelajaran, akan ada adaptasinya. Mungkin seperti itu, Bang Denny. Baik, terima kasih Bang Teja. Mungkin ada lagi Ada lagi ingin barangkali menambahkan dari saudara-saudara semua. Cukup ya? Cukup ya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.